Baik, selamat pagi anak-anak. Balik lagi kita di pelajaran kimia. Walaupun sebelumnya kita ulangan, kita harus paksakan ya untuk masuk ke materi selanjutnya. Untuk ulangan, tenang, nanti akan ada video pembahasan lebih lanjut. Kita masuk ke penentuan biloks ya, seperti yang sudah dibahas minggu kemarin. Minggu kemarin itu kita sudah mengetahui penentuan biloks kurang lebih 4 langkah. Yang pertama, semua unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi sama dengan 0. Ya. Nah, ini masih unsur bebas. Mulai masuk ke tahap nomor 2 ini sudah masuk ke dalam penentuan unsur dalam senyawa. Ya. Nah, ini fluorin atau golongan 7 semuanya memiliki bilok sama dengan min 1. Diingat-ingat lagi ya, ini harus sangat diingat. Lalu ini, langkah ketiga. Bilangan oksidasi unsur logam selalu bertanda positif sesuai dengan golongannya. Ya, NaCl. Na itu adalah golongan 1 ya, jadi plus 1. Mg itu adalah golongan 2, jadi plus 2. AlCl3 adalah golongan 3, jadi plus 3. Selalu tandanya positif. Sebelum saya melangkah lebih lanjut, ya, kita coba tentukan bilangan oksidasi unsur jika jumlah unsurnya lebih 1, seperti MgCl2 ini. Ya, kan kalau NaCl gampang ya. Kalau kita ingin menentukan biloks, dari Cl dulu. Cl karena dia golongan 7, berarti dia min 1. Oh, berarti Na-nya plus 1. Seperti itu. Lalu bagaimana ketika saya ingin mencari biloks dari MgCl2? Nah, ini kan Cl-nya ada 2 kali ya. Nah, MgCl2. Nah, kita harus tahu dulu Cl itu biloksnya adalah min 1. Namun, karena Cl-nya di sini ada 2, berarti total biloks di senyawa ini, ya, total biloks unsur Cl di senyawa ini menjadi min 2. Tapi diperhatikan, biloks unsur Cl pasti hanya min 1. Tapi karena Cl-nya di senyawa ini ada 2, jadi biloksnya menjadi min 2. Untuk lebih lengkapnya, kita nanti lihat langkah-langkah selanjutnya. Lalu langkah yang keempat, bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion tunggal sama dengan muatannya. Jadi kalau saya punya Cu2+, berarti biloksnya plus 2 ya. Kalau saya punya Zn+, berarti biloksnya plus 1. Penulisan biloks tepat di bawah unsurnya. Diingat-ingat. Nah, sekarang langkah yang baru. Ya, ingat langkah-langkah ini sesuai prioritas. Yang kelima, biloks atom O dalam senyawa akan sama dengan min 2. Seperti itu, ya. Lihat, jadi biloks O ini adalah min 2, biloks O ini juga min 2. Ya, jadi kalau saya ketemu senyawa CuO, gimana ya Bu nentuin biloks senyawa ini? Cu kira-kira kira-kira Cu ini ada di syarat nomor 1 sampai 4 nggak? Apakah dia unsur bebas? Apakah dia logam di golongan 1, 2, atau 3? Ya. Apakah dia ion tunggal? Atau apakah dia golongan 7? Bukan kan ya? Cu ini kita nggak bingung Bu nentuinnya gimana. Bisa kita tentukan jika kita mengetahui biloks O dulu, yaitu min 2. Lalu biloks Cu-nya jadi berapa, Bu? Dan nanti akan kita tahu di langkah selanjutnya ya, langkah ke-7 itu. Ya. Jadi O itu selalu min 2. Langkah ke-6, jika kalian ketemu atom H dalam senyawa, pasti biloksnya selalu 1 atau plus 1. Nih lihat, HBr plus 1. H2S, H-nya biloksnya plus 1. Nah, Bu, tapi saya masih penasaran gimana menentukan Cu ini. Ada di langkah ke-7 ini.
jumlah biloks dalam senyawa harus sama dengan 0. Ya, kita lihat dulu contohnya CO2 ini. Ya, kan kita tahu ya, C itu golongan 4. Dia nggak ada sama sekali di prioritas penentuan bilangan oksida. Aduh, maaf. Tapi kita tahu O itu ada di golongan 6 dan ada di prioritas ya, yaitu biloksnya sama dengan min 2. Ya, biloksnya sama dengan min 2. Lalu bagaimana menentukan biloks di unsur C? Ya. Nah, caranya kalian harus punya pemahaman ini. Jumlah biloks dalam senyawa ini harus sama dengan 0. Ya. Jika saya tahu biloks unsur O ini min 2, ya, tapi kan di sini unsur O-nya ada 2 ya. Berarti si jumlah biloks O dalam senyawa ini ada min 4 karena dikalikan jumlah unsur O-nya. Min 2 kali 2 menjadi min 4. Ya. Jadi biloks unsur C-nya bisa kita cari. Gimana carinya? Ingat prinsipnya, jumlah biloks dalam senyawa itu harus sama dengan 0. Ya. Ini kenapa? Sebentar, saya hapus dulu itu. Jumlah biloks dalam senyawa itu harus sama dengan 0. Ya. X tambah biloks min 4 harus sama dengan 0. Berarti tinggal pindah ruas aja ya. X-nya sama dengan 4. Oh, berarti biloks C ini sama dengan plus 4. Tapi ingat, biloks unsur O tetap min 2. Tapi karena ya, unsur O biloksnya selalu min 2. Hanya untuk senyawa ini, karena O-nya ada 2 jumlah unsurnya, jadi jumlah biloks O dalam senyawa ini jadi ada min 4. Tapi unsur O pasti min 2. Ngerti bedanya ya? Unsur O itu pasti min 2. Tetapi jika unsur O di dalam senyawa itu berbeda-beda jumlahnya, total biloks O-nya pun jadi berbeda-beda. Sekarang saya coba yang CuO. Yang tadi ya, atau di atas ini ya. CuO ini gimana ya Bu nentuin biloksnya? Ingat dari 7 prioritas ini kita tahu bahwa O ini memiliki apa? Memiliki biloks min 2. Bu, kenapa kita nggak nentuin CU-nya dulu? Biloks atom CU ini tidak bisa kita tentukan karena tidak masuk ke prioritas. Ya, 7 langkah prioritas ini. Lalu gimana Bu kita menentukan biloks CU-nya? Sesuai nomor 7 ini, jumlah biloks senyawa ini harus sama dengan 0. Ya. Lihat, O biloksnya min 2. O di sini cuma ada 1 ya. Di senyawa ini, ya pasti hanya min 2. Berarti CU-nya kita ibaratkan X. Ya. Jadi X jika dijumlahkan dengan min 2, hasilnya harus sama dengan 0. Berarti biloks C sama dengan plus 2. Seperti itu. Terbayang? Oke. Coba sebentar ya, saya ambil casan laptop dulu.
Ya, bagaimana sudah dipahami? Kita coba ambil contoh lain. Ya. Kita coba ambil contoh H2SO4 ya, yang di latihan itu. Sebenarnya, kalau kalian bisa langsung menghitung, kalian tidak usah memakai tahap ini. Nggak usah makai. Kalau kalian sudah bisa langsung menghitung langsung di unsurnya. Saya coba ya pakai cara yang nggak usah pakai XX seperti ini. Saya coba untuk H2SO4. Ya. Mana prioritas pertama? H dulu, O dulu? Oh, ternyata O dulu ya. Berarti bilox O itu sama dengan min 2. Tapi lihat, O-nya di senyawa ini ada 4. Berarti jumlah biloxnya ada min 8. Mana lagi prioritasnya? Oh, ternyata H. Ya. H itu plus 1 bilox unsurnya. Tetapi karena ada 2, jumlahnya di sini berarti plus 2 dikalikan jumlah unsurnya. Ya, ingat pemahamannya, bilox unsur dalam senyawa harus sama dengan 0. Di sini total biloxnya ada plus 2 dan min 8. Ya, jadi CS ini, angka CS ini harus sebesar angka yang membuat kedua bilangan ini menjadi 0. Kita coba dulu ya, ini plus 2 min 8. Berarti hasilnya min 6 ya. Berarti karena min 6, si S ini biloxnya harus plus 6 supaya jumlah bilox senyawanya 0. Jadi S-nya biloxnya sama dengan plus 6. Seperti itu. Kebayang? Semoga terbayang ya. Kita lihat di sini kan plus 2 min 8 itu hasilnya min 6. Ya berarti si S ini harus plus 6 kan ya, supaya senyawanya, bilox senyawanya harus sama dengan 0. Nah, saya punya contoh lain. Ini jangan lupa dicatat ya, ini saya hapus. Saya punya contoh lain. Fe2O3. Maaf. O3 ya. Nah, Fe kan tidak ada di 7 prioritas ya, berarti kita bisa menentukannya dari O dulu. O ingat unsur bilox unsur O itu min 2. Karena ada 3 unsur O di dalam senyawa ini berarti totalnya menjadi min 6. Ya berarti Fe itu totalnya harus berapa biloxnya supaya 0 senyawanya? Plus 6. Ya. Kan tadi kita nggak tahu awal bilox Fe berapa, tapi bisa kita tahu dengan bantuan bilox unsur dari O. Saya ulangi lagi ya, bilox unsur O itu min 2, tetapi karena ada 3 unsur O saya kalikan, berarti hasilnya min 6. Berarti Fe ini biloxnya harus plus 6 supaya total bilox senyawanya sama dengan 0. Tapi lihat, di sini Fe-nya ada 2 ya. Fe-nya ada 2, berarti si plus 6 ini harus kita bagi 2. Ya, berarti bilox unsur Fe itu adalah plus 3. Jadi bukan plus 6, tapi plus 3. Karena apa? Plus 6 ini dibagi 2, karena ada 2 unsur Fe. Lalu apa bedanya dengan H2SO4 tadi ya? Kan di sini min 8, maaf.
Saya salin dulu yang tadi ya. Min 2, ini min 8. Nah, S-nya di sini plus 6, terus bilox unsur S-nya juga tetap plus 6 ya. Kenapa Bu kalau ini sama? Lihat, jumlah unsur S-nya hanya 1. Ya plus 6 ini kalau dibagi 1 tetap plus 6 kan ya. Jadi unsur biloxnya plus 6. Kalau lihat di Fe2O3 ini, bilangan yang membuat min 6 ini menjadi 0 adalah plus 6. Tapi perhatikan ada 2 unsur Fe di dalam senyawa ini. Berarti menjadi berapa? Bilox unsur Fe-nya? Plus 6 dibagi 2, hasilnya plus 3. Jadi ini ya latihannya, kalian coba tentukan bagaimana bilox unsur tiap senyawanya. H-nya berapa, O-nya berapa, Na-nya berapa. Bisa ya? Coba dulu 7 soal ini dikumpulkan sesuai deadline. Sampai berjumpa besok pagi hari, kita akan Zoom. Terima kasih.